Fish on! Lagi, ini baru strike, Babon! Ya, Babon! Mantap! Sambaran keras langsung memecah permukaan air. Sementara joran dibuat melengkung karena tenaga ikan yang terus menarik ke dasar karang. Kapten! Apa lu rasanya? Tarikannya luar biasa ini. GT Pulau K. Mudah-mudahan ini bisa naik kita. Fight berlangsung sengit. Kolaborasi antara kesabaran dan kekuatan adalah kunci. Tali pancing semakin pendek dan akhirnya seekor bobara berukuran besar berhasil dinaikkan ke atas perahu. GT. Mantap. Asin. Oke ya. Rilis. GT Pulau K, mantap. Saya sungguh beruntung. Pagi ini langsung disambut oleh cerahnya perairan timur Indonesia. Laut tenang, angin sepoi, dan semangat mancing sudah membara. Strike Backmania. Hari ini saya udah ada di pasir panjang nih di Kepulauan K. Saya mau mancing sama Bang Adlur nih, kali K Fishing. Tekniknya kita mau pakai teknik popping nih. Katanya di sini GT-nya lagi banyak-banyaknya nih. Cuaca juga lagi bagus-bagusnya tuh bisa dilihat. Doain kami, mantap. Perahu pun mulai melaju untuk menuju spot-spot terbaik di perairan K, tempat para predator-predator tangguh. Setelah menempuh perjalanan laut kurang lebih 1 jam lamanya, akhirnya kami tiba di spot pertama. Lemparan pertama pun meluncur jauh ke arah karang. Popper mulai dimainkan di permukaan air. Strike! Tarikannya brutal. Fazrul terus menjaga tekanan agar ikan tak lari ke karang. Akhirnya sang raja karang berhasil dinaikkan. Ikan pertama ini. Tadi Bang Fazrul mocel. Mungkin tambah lagi kayaknya ikan yang lain. Langsung kita rilis saja ya Strike Backmania. Popper kembali dilempar jauh ke arah karang. Dengan ritme cepat, umpan dimainkan di permukaan air. Strike! Besar Bang! Tarikannya begitu liar, saya pun memastikan posisi bertarung agar tetap seimbang. Tarikannya luar biasa ini kalau ini giant travel ini. Jam makannya memang. Ya, ikan akhirnya menyerah juga. Seekor giant traveling monster berhasil takluk. Mama GT! Akhirnya Mama GT kedua. Luar biasa Bang. Mantap. Ikan ini dikenal juga dengan nama-nama lain di Indonesia, seperti kue gerong, belitong, dan cangkek. Ini ngos-ngosan lagi saya. Size-nya lumayan, saya paksa tadi naiknya. Karena ini kita main di kedalaman cuma sekitar paling 5-7 meter. Jadi kalau misalnya di beratnya itu nggak kita paksa, dia bakal ke karang. Itu udah pasti. Ini top predator di karang dangkal selain hiu. Dia ini sebenarnya ada 2 model nih. Di karang dangkal ini kadang dia bukan cuma teritori, tapi kadang dia nyari makan. Jadi kalau kita tahu arusnya antara pasang atau surut, kita bakal gampang jumpain dia nih. Ini adalah target memancing kami di Kepulauan K. Namun untuk kelestariannya, ikan akan kita rilis. Mudah-mudahan dia sehat. Sebagai salah satu predator puncak, GT memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan populasi ikan kecil dan organisme karang. Dengan membiarkannya kembali hidup bebas, itu berarti kita juga turut melindungi rantai makanan di laut.
Umpan sudah beberapa kali kami mainkan. Nampaknya sambaran tak kunjung datang. Ini kita mau geser lagi. Jadi kita mancingnya sepanjang karang dangkal, hanya sekitar 5-10 menit. Terus kita pindah lagi ke kepala karangnya. Jadi terus begitu, karangnya luar biasa tuh. Seperti Bang Faznur. Mantap. Setelah berada di spot baru, kami langsung berlomba-lomba untuk memainkan umpan popper. Dan tiba-tiba, sambaran keras memecah permukaan air. Strike! Tarik-menarik berlangsung sengit antara kekuatan manusia dan keganasan sang bobara. Tapi dengan sabar, joran tetap dalam kendali Fazlul. Ya, kembali seekor bobara berhasil menyerah dan naik ke atas perahu. Oke, medium. Wah, mantap. Ini kalau mantap dong, luar biasa. Mantap. Oke, ini kalau size yang segini, kita harus bilang 10 kiloan ini dia lagi galak-galaknya. Jadi apa aja yang lewat bakal dia sabar nih. Dia agresivitasnya sangat tinggi sekali kan ini. Anjing mana strike back? Mantap. Oke kawan. Setelah setengah hari memancing, saya pun diajak oleh Fazlul ke salah satu destinasi wisata untuk sekalian beristirahat. Ini kita di Pulau Baer. Pulau Baer ya Bang namanya. Ini pulaunya luar biasa nih. Salah satu destinasi wisata di Kepulauan K. Ini airnya bisa dilihat warnanya toska. Bening sampai ke dasar. Kedalaman berapa nih Bang? Mungkin 3-4 meter ya. 3 meter. Bair dalam bahasa sini berarti tak terlihat dan mungkin memang begitulah cara pulau ini untuk menjaga pesonanya. Air lautnya sebening kaca, sementara tebing-tebing karang menjulang di sekeliling laguna. Jika diibaratkan, tempat ini menyerupai Raja Ampat, namun dengan versi mininya. Nah ini tempat makan siang kita nih. Pasir sini nih. Pasir sini. Luar biasa pemandangannya di Pulau Baur. Bair. Bair. Mantap. Karena cuaca yang cukup panas, sepertinya diselingi makan buah akan jadi lebih segar nih. Buah seperti semangka sangat baik untuk mengatasi dehidrasi, terutama setelah beraktivitas fisik seperti memancing di bawah terik matahari. Untuk makan siang, kita sengaja sudah membawanya. Walaupun dengan menu sederhana, tapi dengan pemandangan seindah ini, terasa sangat nikmat. Setelah tenaga kembali terisi, sayang rasanya kalau saya tidak merasakan segarnya air di Pulau Baer ini. Memancing sekalian healing ini namanya. Mantap! Petualangan memancing saya di Kepulauan K masih terus berlanjut. Umpan kami mainkan. 1, 2 hentakan, dan strike! Dari perlawanannya, tidak setangguh ikan-ikan yang sebelumnya strike back mania. Tapi tetap saja, adrenalin saya terus naik untuk bisa melawan sang predator. Seekor Big Eye Trevally atau kue mata besar berhasil saya kalahkan. Ukurannya mungkin tak sebesar Giant Trevally, tapi tenaganya cukup membuat saya ngos-ngosan juga. Big Eye Trevally. Nah ini jenis Trevally yang biasanya dia berkelompok nih. Biasanya dapat ini kalau jigging malam nih biasanya. Tapi ini dia nyampar popper siang. Poppernya gede lagi yang dia sampar. Oke. Mancing mana strike back, mantap! Sesuai dengan namanya, mata besar pada ikan ini merupakan adaptasi yang membuat penglihatannya lebih sensitif, terutama dalam kondisi minim cahaya. Adaptasi ini sangat membantunya dalam berburu di malam hari atau di perairan yang lebih dalam.
strike! Ternyata tak hanya kami yang asik memancing, kapten kapal, yaitu Mako, ikut melempar umpan juga. Ayo. Motoris kita ini keren, Bapak. Pengalaman memang beda ya. Kuda-kudanya tetap kuat walaupun berada di tempat yang cukup ekstrim. Ia pun tak segan untuk meladeni kekuatan sang predator. Ternyata malah seekor ikan hiu yang menyambar umpan milik kapten kapal. Ini artinya ekosistem di sini karangnya itu masih bagus sekali. Meski termasuk hiu pemangsa, blacktip jarang menyerang manusia. Gak usah terlalu lama, langsung dirilis saja ya. Semakin sore, semakin bervariasi pula predator yang kita dapatkan. Dan strike! Sambaran brutal langsung menghantam popper. Drag reel meraung, tenaga yang luar biasa. Fazlul pun coba menahan tekanan, menjaga ritme agar tidak kalah momentum. Oke, nih lempar strike, rilis, lempar, disambar lagi. Penguasa spot wilayah sini dia. Perlahan, bayangan besar mulai tampak di bawah perahu. Tubuh perak berkilau dengan ekor lebar yang berayun kuat. Mantap bang, mantap. Luar biasa. Mantap, akhirnya dapat juga nih yang size-nya. Size bangku ya bang. Size bangku. DK, setiap lemparan bukan hanya sekadar harapan, tapi bisa jadi pertempuran melawan raja permukaan laut. Ya. Nah, ini size lumayan. Boost up, 15 up. Mancing mania snakeback. Mantap. Pastinya langsung kita rilis demi kelestarian alam di perairan K. Mantap! Kami tunggu sampai dia ekornya tendang. Meski jadi primadona bagi para angler, ikan GT yang berukuran besar rasanya kurang enak jika dimakan. Saran saya, trevally yang berukuran kecil lebih mantap jika kita olah. Apalagi kalau ditambah kerapu dan cumi. Untuk bumbu rempahnya, mudah dan simpel saja, yang bisa kita temui di pasar-pasar. Ternyata selain ikan, Tagus sudah menyiapkan juga yang segar-segar nih. Ya, apalagi kalau bukan buah-buahan. Tugas saya adalah perbumbuannya nih. Untuk bumbu tidak perlu dihaluskan, hanya tinggal diiris saja. Bang Randy, marinasi dulu nih. Udah saya potongin jeruknya. Marinasi ikan cukup penting, apalagi bagi strikeback mania yang tidak suka aroma amis pada ikan. Nah, ini bumbu udah semua saya cincang. Jadi sekarang mau ditumis dulu. Bumbu rempah yang sudah diiris langsung kita tumis saja ya, supaya bumbu tidak berbau langu. Saat menumis, pastikan tidak gosong. Yang penting sudah tercium harumnya. Setelah itu langsung masukkan air secukupnya. Barulah setelah itu kita masukkan ikan yang telah dimarinasi. Sudah selesai, tinggal tunggu mendidih saja. Nah, yang terakhir nih. Kita masukin tomat. Daun kemangi juga kita masukkan agar aromanya semakin wangi. Dan ini dia hasilnya. Valiwur khas Pulau K siap untuk kita nikmati bersama-sama. Ikan yang hidup di laut dalam cenderung memiliki rasa yang lebih gurih dan kadar lemak yang lebih rendah dibandingkan ikan air tawar. Kandungan proteinnya yang tinggi dan rendah lemak menjadikan sup ikan laut adalah pilihan yang sangat baik bagi orang yang sedang menjalani program diet. Nah, ini
called spot trevally. Dagingnya tuh putih, teksturnya lembut. Jadi selama saya mancing di sini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kita mau cari sensasi, kita bisa popping. Kita mau cari ikan makan, tinggal casting ya bang. Semuanya tersedia di Pulauan K ini, memang luar biasa. Mancing mana strike back? Mantap! Saya mau melanjutkan memancing di Pulau Tayando, salah satu kecamatan di Kota Tual, Maluku. Popper dilempar jauh membelah angin. Setiap cipratan kecil seakan memanggil predator yang bersembunyi di kedalaman. Strike! Bubar remaja. Mantap. Sambaran datang begitu cepat. Ikan bergerak liar dengan tenaga penuh. Jelas ini bukanlah predator kecil. Seekor giant trevally berhasil dinaikkan ke atas perahu. Mantap. Oke, kita rilis. Giant trevally. Pulau Tayando. Kepulauan K. Mancing mana strike back? Mantap. Dia masih sehat nih. Laut begitu tenang, tapi auranya seperti ada tenaga besar yang menunggu di dalamnya. Namun kali ini, Wijaya menggunakan umpan dalam untuk menarik perhatian sang predator. Dan... Strike! tarikan pertama benar-benar brutal. Wijaya langsung memastikan ikan agar tidak masuk ke dalam karang. Beberapa menit duel, ikan mulai kelihatan goyah. Dan akhirnya, seekor giant trevally besar berhasil dinaikkan ke atas perahu. Mama, GT. Luar Popper biasa. juga telan habis. Telan habis ini pakai stick bait Bang Jai. Oke. Mantap ya Bang Jai. Gimana Mantap. rasanya? Oke. Mancing mania strike back. Mantap! GT juga dikenal sebagai penjelajah jarak jauh. Beberapa penelitian mengungkap kalau mereka bisa bermigrasi puluhan kilometer untuk mencari makan. Nampaknya popper milik Wijaya tertelan cukup dalam. Kami pun berusaha untuk merilisnya. Semoga tidak lemas dan mati ya. Umpan popper dilempar jauh ke arah gugusan karang, tempat ikan predator biasa bermain. Suaranya yang pecah seakan manggil-manggil predator yang berada di dasar. Baru beberapa hentakan, sambaran keras langsung menghajar popper. Strike! Strike. Strike. Fight pun dimulai. Tenaganya begitu padat. Saya harus cepat mengatur tekanan. Detik-detik terasa panjang. Namun akhirnya, ikan mulai menyerah dan menempakkan diri. Seekor predator karang yang terkenal ganas akhirnya berhasil saya taklukkan. Ini namanya red bass, biasa dipanggil. Kalau latinnya dia Janus bohar. Ini juga predator karang. Tapi dia ini kalau ikannya udah besar, size-nya udah gede, udah sekitar 5 kiloan, dia mengandung racun nih. Popper kembali dimainkan dengan cepat. Dan strike! Tarikannya begitu kasar dan tanpa basa-basi. Wijaya mulai mengatur ritme karena tenaga ikan cukup ekstrim di awal. Kami pun semakin penasaran apa yang menyambar umpan milik Wijaya.
Sedikit demi sedikit, bayangannya mulai terlihat di bawah perahu. Ikan mulai merapat ke perahu. Ini dia sang predator begal air, barakuda, yang berhasil dinaikkan. Ikan dengan gigi-gigi tajam seperti silet ini memiliki kecepatan sprint yang bisa bikin mangsa kewalahan. Kemampuannya dalam menyerang hanya dalam hitungan detik saja. Mancing mania strike back. Mantap. Popper dilempar jauh. Karang-karang adalah lokasi terbaik untuk menurunkan umpan. Strike! Perlawanan di awal langsung terasa berat. Dorongannya begitu kuat, menekan rendah dan ngotot, ciri khas petarung kelas berat. Bayangan gelap mulai muncul dari bawah. Tubuh tebal, sirip atas kokoh. Bali, seekor ikan GT alias bobara, berhasil saya naikkan. Oke, mancing mania strike back. Mantap. Rilis. Ini bukan ikan konsumsi. Masih banyak ikan yang lebih enak rasanya. Kalau ikan yang konsumsi, kita makan. Kalau giant trevally, rilis. Oke. Oke. Udah nendang. Perairan sekitar Tayando ini memang begitu luar biasa, membuat saya terus merasa tertantang. Benar saja, tak lama kemudian, strike! Tenaga dari sang predator benar-benar luar biasa. Ia terus menarik tali pancing menuju ke bawah. Dapat dipastikan ini adalah salah satu predator penghuni karang. Saya harus sabar, angkat pelan-pelan, dan selalu jaga tekanan. Wow. Ternyata seekor green jobfish berhasil saya paksa naik ke perahu. Uniknya, green jobfish punya kemampuan menyergap mangsa dari bawah dengan kecepatan tinggi. Predator. Yang sekali. Nah, ini juga predator karang nih. Kalau di Jawa dipanggilnya ini kurisi hijau. Ikannya cowok nih. Ikan cewek. Melihat sambaran demi sambaran, kami berdua semakin semangat untuk eksplor spot-spot potensial. Dan fish on! Red pass nih. Sambaran keras dirasakan langsung oleh Wijaya. Ikan berusaha untuk kabur menuju karang karena langsung menekan ke bawah. Namun sepertinya bukan ikan yang besar. Seekor coral trout atau ikan kerapu berhasil menghiasi parade strike kita kali ini. Coral trout punya kemampuan berkamuflase cepat, mengubah intensitas warna tubuhnya untuk mengecoh mangsa saat terdesak. Mancing mania strike back. Mantap. Popper kembali dilempar jauh ke arah karang. Fish on! Apakah ini? Dari gaya bertarungnya, sudah dipastikan ikan yang saya lawan adalah giant trevally. Namun kekuatannya tidak sebesar sebelum-sebelumnya. Tak butuh waktu lama, ikan akhirnya menyerah. Ini size baby nih. Tapi dia kecil-kecil gini. Udah sangat agresif. Gampang sekali mancingnya. Tinggal pakai popper atau umpan apapun. Kalau ada dia langsung disambar. Asal pas waktunya. Ini dia untuk mencapai ukuran segini ini sekitar mungkin 30-45 cm. Ini umurnya udah 3 tahun nih.
dia baru segede gini. Oke, mancing mania strike back, mantap. Sebagai salah satu predator puncak, GT memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan populasi ikan kecil dan organisme karang. Mantap. Setelah asik memancing, sekarang saya mau ikut para nelayan untuk menjaring ikan. Nah, Strike Back Mania, hari ini saya udah ada di Teluk Paroy. Ini saya mau ngikutin kegiatan nelayan di sini. Jadi di sini biasanya itu kearifan lokalnya, masyarakat di sini ngelepasin jaring darat tuh. Jadi kita dari darat nanti kita bakal ngelepasin jaring keliling nih di dalam teluk sini, nanti ditarik lagi dari darat. Jaring akan dibawa ke tengah dengan jarak sekitar 100 meter dari darat. Perahu akan memutari area pencarian ikan dengan jaring. Seorang pawang menjadi pimpinan dalam aktivitas pukat darat. Perannya untuk menentukan lokasi dan waktu penebaran jaring atau pukatnya. Saat jaring diturunkan, perahu harus terus melaju, sehingga dibutuhkan keahlian saat menurunkan jaringnya. Ketika sudah mencapai batasnya, maka perahu akan berbelok dan kembali ke darat sehingga jaring akan membentuk huruf U. Proses pelepasan jaring ini harus dilakukan dengan cepat agar ikan yang ditargetkan tidak sempat berpindah lokasi dan terkepung dalam jaring. Oh, jadi kita nggak perlu nunggu nih. Jaringnya udah habis, kita langsung kembali ke darat, terus langsung narik beramai-ramai dari dua sisinya. Begitu sampai darat, para anggota yang ada di pantai sudah bisa mulai menarik jaring secara bersamaan. Nah, sekarang nih kita tinggal narik. Lumayan berat. Ini nariknya sekitar 20 menit. Jadi total dari kita nurunin sampai kita narik nggak terlalu lama lah. Lokasi jaring darat ini harus minim karang agar jaring tidak rusak tersangkut karang. Oh, ini ternyata kalau udah habis, dari belakang saya pindah lagi ke depan. Oh, tinggal jalan aja ya, Pak. Ujung jaring sudah mulai terlihat. Dari kejauhan sudah terlihat adanya gerakan-gerakan dalam jaring. Sepertinya ada ikan yang berukuran besar yang ikut terjaring. Target dari jaring darat ini adalah ikan-ikan berukuran kecil seperti ikan bilis atau teri. Ada juga pari ya, yang kena nih. Pari apa nih namanya, Bang? Dari daun. Pari daun ternyata, Strike Back Mania. Hasil yang cukup bagus untuk sekali tarik jaring. Ada GT-nya. Lumayan size-nya nih. Pari, GT. Ini juga ikan kecil lagi dipisah-pisah ini sesuai jenisnya. Biar gampang ditimbangnya nanti. Nih, cumi juga ada yang kena nih. Cumi karang. Beberapa jenis yang lain nih. Ada tenggiri padi, lamahan kalau di sini namanya. Nelayan Pantai Paloy benar-benar mendapat berkah dari alam pada sore hari ini. Berbagai jenis ikan, mulai dari ikan kecil hingga GT berukuran besar, berhasil terperangkap dalam jaring. Setelah disortir menurut jenis dan ukurannya, para pengepul juga sudah siap di pantai untuk menimbang ikan hasil dari pukat darat ini. Selain pengepul, warga sekitar juga tak mau ketinggalan untuk membeli ikan segar hasil jerih payah nelayan ini. Mantap! Setelah mendapatkan teri dari nelayan, sekarang saya mau mengolahnya menjadi masakan khas daerah saya. Nah, Strike Back Mania. Kalau tadi saya udah bantuin bapak-bapak nelayan narikin pukat, energinya kan habis nih. Sekarang waktunya saya isi ulang energinya. Jadi tadi saya udah ngambil ikan teri nih. Kalau di sini namanya ikan bilis. Buat dimasak ikan teri goreng bawang. Ikan terinya kita masak yang sederhana aja. Marinasi ikannya dengan kunyit dan ketumbar supaya rasanya lebih sedap. Tambahkan perasan jeruk nipis untuk menambah cita rasa segar dan menghilangkan aroma amis. Setelah itu aduk hingga merata dan ikan terinya siap untuk digoreng.
Sengaja bawang putihnya saya lebihkan untuk menambah sensasi rasa sedap dan gurih pada teri gorengnya. Nah, ini ikannya udah setengah matang. Sekarang waktunya dimasukin daun-daunannya nih sama bawang putih. Sama yang terakhir ini ada daun temuru. Ketika digoreng bersamaan, dapat dipastikan aroma sedap akan langsung terserap pada ikan terinya. Jika daun bumbu sudah mengering dan bawang putih sudah berubah warna kecoklatan, tandanya teri goreng sudah siap untuk saya cicipi Strike Back Mania. Sudah matang. Masih panas-panas nih. Mirip dengan ayam tangkap khas Aceh. Banyak daun-daunannya. Langsung aja ya, saya udah lapar nih soalnya. Rasa daging ikan segar memang tidak pernah mengecewakan. Berpadu dengan harumnya aroma daun temuru, jeruk, dan pandan membuat olahan ikan teri kali ini semakin menggugah selera makan. Jadi ikan bilis atau ikan teri ini sebenarnya itu cukup bagus karena kandungan proteinnya yang sangat tinggi. Dan dia juga kandungan merkurinya itu sedikit karena dia berada di rantai makanan yang paling bawah. Jadi sangat bagus dikonsumsi untuk anak-anak yang lagi di masa pertumbuhan.